Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di video ini saya akan memberikan update 8 bulan saya menaruh tabungan dan deposito di aplikasi SeaBank. Total selama 8 bulan ini saya sudah mendapatkan passive income sebesar Rp9.700.000. Nah, di video ini saya juga akan bercerita pentingnya kita untuk tetap bisa berinvestasi. Terlebih lagi inflasi sudah hadir di tengah-tengah kita. Di akhir video saya akan menceritakan 5 alasan kenapa setiap orang harus punya passive income. Terlebih lagi bagi sobat investor yang masih muda. Dan salah satu aplikasi yang bisa membantu kita adalah aplikasi SeaBank. Sekarang kita akan mulai terlebih dahulu dengan mereview aplikasi SeaBank. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SeaBank dan tampilannya sebenarnya sangat amat simple ya. Kalau kita lihat di atas itu adalah nama kita dan nomor rekening kita. Kemudian ada total saldo ya. Per hari ini total saldo saya adalah Rp113 juta. Nah, selama 8 bulan saya sudah mendapatkan total pendapatan bunga sebesar Rp9.712.202. Sebenarnya di SeaBank ini ada 2 produk ya. Yang satu adalah produk tabungan di mana bunganya adalah 6% per tahun dan bisa cair setiap hari. Dan kemudian ada juga produk deposito yang bunganya adalah 7% per tahun. Jatuh temponya adalah 1 bulan. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengisi deposito? Caranya juga sebenarnya tidak susah, sobat investor bisa lihat di bagian kiri bawah. Di sini ada deposito dan sobat investor tinggal klik saja seperti apa. Sobat investor bisa buka deposito, diklik di sini. Untuk buka deposito, kemudian kita masukkan berapa yang mau ditempatkan. Misalnya, saya mau membuka Rp1 juta untuk saya tempatkan. Langsung secara otomatis terhitung berapa perkiraan bunga sebelum pajak, yaitu Rp5.945. Dan nantinya kalau seandainya total dari saldo kita lebih dari Rp7,5 juta, akan ada pajak deposito atau tabungan sebesar 20%. Di sini akan ada instruksi jatuh tempo. Nah, bagi sobat investor yang hanya ingin 1 bulan saja, jangan lupa ini disetting untuk diklik tidak diperpanjang. Oke, kemudian kita klik di bagian buka deposito, deposito bisa berhasil terbuka. Apalagi yang bisa kita lihat di aplikasi SeaBank, kalau sobat investor lihat di bawah, ini adalah riwayat transaksi di mana di sini ketika kita transaksi mau transfer, mau dapat bunga dan juga ada pajak bunga yang kita harus bayarkan, itu semuanya sudah ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita transfer? Sobat investor tinggal klik saja di bagian transfer, bisa transfer ke bank manapun secara gratis, ada kuota 100 kali transfer. Dan yang paling penting di sini di SeaBank juga bebas biaya admin. Nah, SeaBank sendiri juga memungkinkan kita selain tadi dapat passive income, kita juga bisa mendapatkan active income loh dari referral marketing. Caranya adalah kita tinggal klik saja di bagian undang teman. Tinggal sobat investor lihat di sini kode referralnya berapa dan bisa share kode referralnya ke lainnya ya untuk bisa memulai investasi. Dan nantinya kita akan mendapatkan 25.000 dan teman yang kita undang akan mendapatkan 15.000. Nah, ada 2 pertanyaan yang mungkin sobat investor sering tanyakan ya ketika saya mereview aplikasi dari SeaBank. Yang pertama adalah bagaimana sih perbandingan return atau bunga dari SeaBank dengan produk-produk lainnya. Kalau kita lihat return dari SeaBank itu 6-7% per tahun. Dan ini lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan deposito dari bank konvensional dan juga lebih tinggi dari reksadana pasar uang yang memang kisarannya 3-4,5% ya per tahun pada saat ini. Jadi bisa dibilang untuk alternatif investasi jangka pendek yang ditawarkan dari SeaBank ini sudah termasuk yang cukup kompetitif dan bisa bersaing. Nah, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah apakah bunga sampai 7% ini dijamin oleh LPS? Kalau sobat investor lihat di website dari LPS, memang bunga di atas 3,5% pada bulan ini itu tidak dijamin oleh LPS. Tetapi karena memang SeaBank ini juga diawasi secara ketat oleh OJK, dan ternyata di tahun 2022 ini SeaBank sudah mencatatkan keuntungan, maka kemungkinan besar dari suatu bank umum seperti SeaBank untuk bisa gagal bayar itu sangat amat kecil. Kalau kita lihat dalam data historis 10 tahun terakhir,
belum ada bank umum yang sampai dilikuidasi. Dan kalau kita lihat sejarah dari si bank sendiri, dulunya ini adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi yang sudah dibeli oleh Sea Limited, yang merupakan perusahaan induk dari situs e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Shopee. Artinya backgroundnya sudah jelas ya siapa yang ada di balik dari si bank ini. Oke, itu tadi penjelasan mengenai aplikasi si bank, dan sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu 5 alasan mengapa sobat investor sekalian harus membangun passive income sejak dini. Yang pertama, alasannya adalah mencapai tujuan finansial lebih cepat. Sobat investor mungkin punya banyak tujuan finansial. Selain harus menabung untuk mencapai tujuan finansial tersebut, sobat investor juga harus mengalokasikan uang untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini. Nah, apabila kita sudah memiliki investasi yang menghasilkan passive income, maka kita bisa mencapainya secara lebih cepat dengan adanya tambahan dari passive income ini. Alasan yang kedua adalah kita bisa memilih pekerjaan yang sesuai tanpa tekanan. Dengan adanya passive income, apalagi passive income-nya itu sudah cukup besar karena sudah mengumpulkan investasi sejak dini, kita bisa memilih pekerjaan yang bagi kita mungkin lebih fleksibel. Misalnya, dengan kita menjadi freelancer, kita bisa bekerja dari mana saja. Bisa saja pekerjaan yang kita pilih tadi akan menghasilkan uang yang lebih sedikit. Tetapi karena kita sudah mempunyai passive income, maka kita tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Alasan ketiga adalah kita bisa menentukan kapan kita mau pensiun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di poin yang pertama, punya passive income sangat membantu kita untuk tidak terlalu bergantung pada gaji atau penghasilan aktif. Seseorang dengan passive income yang memadai tadi sesuai dengan konsep The 4% Rule bisa memutuskan untuk pensiun di usia 40-an. Tidak perlu khawatir lagi karena saat pensiun ada uang yang bekerja untuk kita dan memberikan penghasilan secara pasif. Alasan yang keempat, menghindari kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Seperti di masa pensiun misalnya, saat kita tidak siap, maka bisa jadi ada kesulitan keuangan. Kita bisa jadi malah harus tetap kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan kita. Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita bisa menjadi beban untuk generasi di bawah kita sehingga melahirkan sandwich generation yang baru. Dengan adanya passive income, kita tidak perlu khawatir lagi kita mengalami kesulitan keuangan pada saat masa pensiun nanti. Tidak perlu khawatir menjadi beban bagi orang lain dan kita coba putus rantai dari sandwich generation itu. Dan alasan yang kelima, alasan yang terakhir, kita jadi lebih banyak waktu untuk hobi dan keluarga. Nah, pasti sebagian besar dari kita punya minat dan hobi ya. Hobi ini sangat penting loh, karena ketika kita melakukannya, hati kita akan menjadi bahagia dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Tapi terkadang karena kesibukan bekerja sehari-hari membuat kita tidak mungkin untuk mengerjakan hobi kita. Akhirnya kita pun bisa tenggelam dalam tumpukan pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi stres. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini work-life balance. Punya passive income membuat kita bisa menghindari tekanan dari pekerjaan sehari-hari yang kita rasa berat. Target keuangan kita bisa tercapai dengan usaha yang kita bisa minimalkan. Ini artinya kita bisa punya lebih banyak waktu untuk melakukan hobi yang kita sukai dan bisa semakin dekat dengan keluarga tercinta kita. Nah, sobat investor, itu dia 5 alasan mengapa penting bagi diri kita untuk bisa memiliki passive income. Karena itu, mumpung masih muda dan ada kesempatan, ayo kita mulai bangun aset investasi kita agar bisa mendapatkan passive income mulai dari saat ini. Nah, dengan adanya aplikasi si bank, sobat investor semakin dimudahkan untuk bisa mulai berinvestasi. Bagi yang belum download, bisa download sekarang juga dan bisa pakai kode referral saya untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp15.000. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.